Ibu. Aduh, Ibu, Ibu, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Sehat-sehat. Ibu, ada sakit Ibu. Jesse kenapa? Sesak napas Ibu. Ibu sehat pagi Ibu. Tenang ya. Ibu, Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Alex pimpin kita. Ibu jangan tahu. Jito tenang. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Ketua kelas saya. Semua hadir Pak atau ada yang sakit? Nih, Anipok nih apa ya? Ayo kita lagi saja dulu. Mari terlalu banyak dengan babi dia. Semua hadir Pak? Hadir Ibu. Baik. Alex dan Jitro bantuin tempel gambar, bantuin pelajaran. Jitro bantuin, Jitro Alex. Untuk musik. Sudah bicara. Baik, terima kasih untuk Alex dan Jitro yang sudah bantuin menempelkan video pelajaran gambar. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Pernapasan. Ya, jadi materi kita minggu lalu pernapasan dan hari ini materi kita tentang sistem pencernaan manusia. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu membedakan pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi baik, terima kasih Jitro. Sekarang saya ingin bertanya, apa itu sistem pencernaan pada manusia? Saya pun Silakan. konsep pencernaan pada manusia itu merupakan proses pemecahan makanan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Ya, jadi baik. Jadi sistem pencernaan makanan pada manusia itu adalah proses memecah makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh atau pembuluh darah kita. Yang kedua itu tujuan pelajaran yaitu perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Desi, pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau kimia itu proses penguraian makanan Ibu. Kalau mekanik itu untuk proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil Ibu. Ya, jadi pencernaan kimiawi itu adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami dalam tubuh manusia. Kalau pencernaan mekanis adalah penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses fisik seperti gigi, lambung, filter air dan lain sebagainya. Oke, jadi yang ketiga itu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu organ pencernaan Saya, Bu. manusia? Jitro, mulut. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, proses dalam mulut itu seperti apa? Itu tuh Ibu, ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka di dalam mulut itu terdapat gigi Ibu. Nah, ketika makanan masuk, maka makanan akan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah Ibu. Nah, lidah itu berperan
untuk mengaduk makanan ibu, dia itu seperti sudah ibu. Dan kemudian akan dibantu oleh ludah ibu untuk mempermudah dalam penilangan makanan ibu. Ya, itu sekali ya yang dilakukan Jitrok. Yang kedua, kerongkongan. Saya ibu. Yang lain lagi. Alex. Ya ibu, kerongkongan itu saluran, maksudnya makanan menuju ke lambung. Iya, fungsinya kerongkongan itu merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Ya, daripada kerongkongan tidak terjadi sistem pencernaan. Ya, itu sekali. Jadi yang ketiga, lambung. Mona bisa jelaskan? Dalam Fungsi lambung itu sebagai tempat penyimpanan makanan ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi lambung itu merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya proses pencernaan. Nah, yang keempat, organ yang keempat, Flora bisa jelaskan usus halus. Fungsi usus halus. Ibu, usus halus itu Penyerapan sari-sari makanan. tempat terjadinya penyerapan sari-sari. Tempat penyerapan sari-sari makanan ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi di usus halus itu ada terdiri dari 3 ya, ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau duodenum, yang ketiga usus penyerap atau ileum. Yang kelima usus besar. Jessie bisa jelaskan? Makanan yang tidak dicerna di usus halus akan diteruskan ke usus besar dan di situ akan terjadi pembusukan ibu yang dibantu oleh bakteri coli. Nah, setelah terjadi pembusukan, maka itu akan didorong atau dibuang ke anus ibu. Ya, betul sekali ya, yang disampaikan Jessie. Nah, yang terakhir, organ yang terakhir. Desi. Desi. Bisa Jitro jelaskan ibu, anus. Jitro. Desi. Anus Desi bu. silakan. Anus ibu itu merupakan lubang pembuangan feses ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi anus itu merupakan lubang atau tempat pembuangan feses dari tubuh manusia. Iya bu. Oke. Sekarang saya minta kalian satu-satu untuk menuliskan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Saya bu. Saya ibu. Saya bu. Iya, ditulis di papan ya. Satu-satu. Terus kita akan ibu bikin juga. Aduh. semua. Wah. Alex. Desi, saya kasih turun Desi. Apa tuh kerongkongan tuh? Desi langsung ke video sana. Satu-satu ya. Aduh.
Habis ini lanjut. Citra tidak ikhlas ibu. Harus besok loh, Pak. Supaya lanjut ke semua. Oke, jadi baik. Ada yang ingin ditanyakan? 10. Kalau pas ibu bagi 2 kelompok ya. Silakan membentuk kelompok. Ibu saya kelompok 1 ibu. Silakan duduk. Sudah kelompok 1 dan ibu. Sudah ibu. Silakan kelompok 1 yang presentasi Desi. Tidak ibu. Desi keluar ibu. Nah, silakan cerita. Ibu, kami yang presentasi ini Alexander ibu. Yang penting bisa mencapai di seperti alas panas dua. Orang ini yang presentasi. Oke, baik. Nena, Bu Alex. Ambetin. Ibu, Nena ya. bikin sebentar ya. Silakan. Jadi dengan Juwita dan Jesse. Phil, Jonathan. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 1 mendapatkan soal nomor 1 dengan bunyi soalnya, sebutkan enzim-enzim yang ada pada sistem pencernaan manusia. Oke, enzim-enzim ada. Oke, di sini ada organ tempat pencernaan itu. Di dalam mulut ada enzim amilase, mucus atau lendir dan air. Ibu dengan fungsinya apa atau hanya enzim saja? Sebutkan enzimnya saja. Oke, di dalam lambung ada enzim renin dan pepsin. Di dalam usus halus ada enzim karbohidrasi pankreas, enzim lipase, enzim tripsin, enzim amilase, enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, enzim lipase, dan juga dalam hati TMP2. Itu saja ibu. Kelompok 2 ada yang bertanya? Fungsi enzim lipase ibu, Florensi. Bagaimana Citro? Fungsi enzim lipase. Fungsi enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses mendapatkan enzim lipase. Tadi di materi tidak ada Citro, jadi tidak nanti ibu saja jelaskan Citro. Oke, jadi baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2. Sampai saya. Jesse, silakan. Duduk. Berdiri depan, Jesse. Oh, Desi kenapa? Bulu kaki bisa Ikut tenang ya, jangan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, gangguan pada sistem pencernaan ini ada yang pertama itu MAC. Nah, gangguan itu ditandai dengan rasa yang tidak nyaman di perut. Terus yang kedua ada GERD. Itu terjadi karena asam lambung itu naik. Yang ketiga itu tukak lambung. Itu terjadi karena luka atau dinding lambung itu meletus. Terus diare. Diare ini kondisi ketika frekuensi buang air besar itu meningkat.
kurang dari 3 kali per minggu. Jadi kalau ada teman-teman yang jarang buang air besar itu wajib diperiksa ke dokter. Terus IBD, inflammatory bowel disease, itu terjadi ketika ada luka melepuh yang itu sudah sangat kronis ya dalam sistem pencernaan. Terus ada IBS. IBS ini gangguan pencernaan kronis juga, yaitu terjadi pada usus besar. Dan kalau itu menurut para peneliti itu belum diketahui dengan pasti kenapa bisa jadi seperti demikiannya. Jadi gangguan sistem pencernaan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres atau infeksi dan lain sebagainya. Jadi kalau contoh-contohnya itu misalnya sariawan, diare dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami paparkan untuk hasil diskusi kami kelompok 2. Kasih Ibu. Kelompok 1 ada yang bertanya? Kalau tidak ada, tepuk ya untuk oke, sampai di sini materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Silakan, Jess. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan ini proses pengubahan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil supaya dapat dengan mudah dicerna oleh tubuh. Nah, dalam sistem pencernaan ini ada pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Dan juga dalam proses pencernaan itu ada organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan. Itu yang pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian akan diteruskan melalui kerongkongan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan. Setelah makanan dicerna di lambung akan diteruskan ke usus halus, dan dalam usus halus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, makanan yang tidak dicerna di usus halus itu akan diteruskan ke usus besar. Nah, dan di usus besar ini terjadi pembusukan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, karena sudah terjadi pembusukan tadi akan diteruskan ke anus, dan anus ini akan mengeluarkan karena itu merupakan itu tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sekian ya. Terima kasih Jessi. Jadi sampai di sini ya materi kita hari ini. Iya Ibu. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah masih lengkap? Masih lengkap, Ibu. Silakan ya. Silakan. Flora pimpin ke dalam. Baik teman-teman, marilah kita berdoa di